perasaan kalian senang? Senang. Atau ada yang perasaannya hari ini sedih? Tidak. Senang semua ya? Alhamdulillah. Baik, untuk hari ini sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu akan menyampaikan bahwa pertemuan pertama kita hari ini kita akan membuat suatu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Ya, ada yang tahu apa itu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Ya, mungkin sedikit Ibu beri gambaran. Ketika kalian naik kendaraan, pastinya di sini ada yang naik motor ya? Ya, ada yang naik motor. Ketika kalian naik motor, kemudian ada yang bilang, jika kalian naik motor, kalian wajib menggunakan helm. Ada yang pernah dengar seperti itu? Ada yang pernah menyuruh kalian ketika kalian naik motor pakai helm? Ada ya? Kalian nurut atau tidak? Nurut ya? Ya. Kemudian yang nurut, Ibu ingin tahu alasannya. Kenapa kalian nurut, kalian menggunakan helm? Oh ya, coba Sean. Jadi kita harus memakai helm untuk keselamatan kita, agar misalnya kita terjadi kecelakaan, kepala kita bisa aman dari terbentur. Terlindungi ya. Ya, jadi betul sekali apa kata Sian. Boleh kita kasih aplaus dulu untuk Sian. Ya, jadi kalian yakin bahwa ketika kalian naik kendaraan, kemudian kalian patuh dengan memakai helm itu suatu peraturan, bukan? Ya, ketika kalian patuh dengan peraturan memakai helm, berarti kalian percaya dengan memakai helm kalian akan pinter, rahmat, ataupun semuanya pasti meyakini bahwa ketika kita pakai helm itu demi keselamatan diri sendiri. Jadi yakin ya, berarti kita yakin bahwa pakai helm itu suatu keyakinan. Begitu juga di sini Ibu akan kaitkan dengan kesepakatan atau keyakinan kelas kita pada hari ini. Jadi keyakinan kelas itu awalnya bersumber dari aturan atau norma-norma yang baik yang akan kita terapkan di dalam lingkungan kelas kita. Supaya apa? Supaya apa, Nak? Iya, pintar. Supaya nyaman. Supaya kalian belajarnya nyaman. Kemudian supaya kalian belajarnya menjadi produktif. Artinya ketika kalian belajar itu kalian menjadi aktif, kemudian kalian menjadi senang belajar di kelas. Itulah yang ingin Ibu sampaikan, bahwa sebenarnya kalian ini punya impian di dalam kelas ini agar kalian bisa belajar dengan nyaman. Coba sekarang Ibu ingin kalian menuliskan kelas impian atau kelas yang kalian impikan. Itu kelas yang suasananya bagaimana, kemudian teman-temannya bagaimana, ibu gurunya bagaimana. Bukan hanya pelajaran Ibu saja, mungkin akan ada pelajaran-pelajaran lain, mungkin pelajaran eksakta, bahasa Indonesia ya, PS. Itu kira-kira kalian menginginkan pembelajaran atau kalian pengen belajar di kelas itu yang bagaimana? Akan Ibu bagikan sticky note ini. Silahkan kalian tulis kelas impian yang kalian inginkan agar belajar kalian itu nyaman, menyenangkan pastinya. Ada yang pink, boleh. Nih, boleh. Kopi. Pak ya.
Yang ini tadi sudah pink dapat berapa? Belum dapat. Oh, ini baru satu ya? Iya. Pinknya boleh dibagikan? Mau pink yang ini? Iya. Yang di situ kurang nggak? Sudah pas. Ya. Jadi petunjuknya adalah kalian tuliskan kelas. Ya. Sudah menuliskan kelas impiannya? Sudah. Baik. Boleh kalian tempelkan apa yang menjadi impian kalian ke papan ini, yang ke kertas ini yang sudah ibu sediakan. Silakan. Silakan maju untuk ditempelkan di kertas ini. Ya, nanti dibaca di satu baris perwakilan. Yang ini, Nak. Langsung, Nak, silakan semuanya. Semuanya. Ya, kalau sudah boleh garis yang ini untuk menempelkan. Nanti kalau udah nempel bersih, kelas yang damai, kelas tenang. Ya, yang kondusif untuk belajar ya. Ini kemudian di sini kelas yang bersih sama ya. Kelasnya bersih sama teman yang tidak. Oh ya, teman yang peduli ini tadi ya. Ini membantu teman ketika ada pelajaran yang sulit. Rajin mematuhi jadwal tiket. Yang bertanggung jawab berarti ya. Teman selain baik, dia juga harus bertanggung jawab. Di sini kemudian kelasnya nyaman, bersih sama. Oh, temannya tidak sirkel-sirkelan. Ya, berarti di sini ya. Karena kita di sini sama, satu kelas itu satu keluarga ya, Nak ya. Kemudian kelas impianku kelas ramah sama yang tadi, bersih sama. Untuk sepenuhnya belum masuk ke dalam kelas. Untuk melepas sepatu, berarti perlu ya. Ada yang nggak lepas sepatu tadinya? Ada. Berarti besok dilepas ya sepatunya Indra. Kemudian saya kelas kondusif, belajarnya tenang, oke. Ada lagi kelas dengan rukun sama dengan teman tadi ya, bersih, tidak ribut dan disiplin. Tidak ribut dan disiplin ya. Berarti kita saling menghargai dan menghormati baik ibu ataupun kalian. Ini kemudian kelas yang saling ya belajarnya sama dengan tadi ya. Kelas tugas dengan tepat waktu, ya ini bagus. Mengerjakan tugas dengan tepat waktu agar tercapai sebuah impian kelas yang berprestasi. Ini siapa Cynthia? Kasih aplaus dulu.
sampai tadi itu sudah Ibu bagikan ke dalam 3 kategori, 3 sampai 4 kategori. Yang pertama adalah kelas kita bersih. Kemudian yang bersih itu yang bertanggung jawab Ibu guru atau kalian saja? Semua anggota kelas. Berarti sepakat ini ya? Ya, ini kan selain keyakinan kelas, ini juga adalah kesepakatan kelas bersama ya. Bukan kesepakatan Ibu sama Sylvia saja atau kesepakatan Ibu sama Rahma saja, tapi kesepakatan kelas kita bersama. Yang pertama kita menjaga kebersihan. Kemudian yang kedua, satu kelas ini adalah satu keluarga. Jadi semuanya adalah teman. Ketika teman kita membutuhkan bantuan dalam hal-hal belajar ya, kalau temannya kesulitan, jadi saling membantu, saling peduli, saling empati, menghargai dan menghormati. Setuju ya yang di sini ya? Setuju. Kemudian yang di sini untuk ibu guru kayaknya tidak membosankan, ice breaking, kemudian kita tidak belajar di dalam kelas saja begitu? Ya, baik. Berarti nanti akan ada inovasi dari ibu guru. Kita sesekali akan belajar di luar kelas, baik itu di laboratorium atau di mana? Di mana? Di taman. Baik, di taman. Pokoknya di tempat yang nyaman ya. Tapi kita masih dalam lingkungan belajar. Baik. Kalau ini sudah setuju, berarti ini kesepakatan kita bersama ya nak? Setuju semua ya? Setuju. Apakah ini akan ibu laksanakan sendiri? Tidak. Siapa yang melaksanakan? Tidak. Sama. Baik. Untuk mengesahkan kesepakatan kelas ini, ibu ingin kalian menandatangani atau memberi tanda bahwa ini adalah kesepakatan kita bersama. Silahkan semuanya memberikan tanda bahwa ini adalah kesepakatan kita bersama. Boleh kecil-kecil, boleh di sini. Yang penting ada namanya, ada tanda tangannya. Oke? Baik, silahkan maju. Siapa saja boleh silahkan maju. Ayo, silahkan maju. Di sela-sela kelasnya. Oh, yang gede aja ya. Depannya kebagian ya, nak ya. Kecil aja. Penting ada nama kalian, kecil-kecil ada tanda aja. Ya, silakan langsung gantian temennya. Semuanya. Karena ini kan untuk kita semua ya. Di sela-selanya juga boleh.
untuk mengingatkan bahwa kita sudah mempunyai keyakinan dan kita sudah mempunyai kesepakatan kelas. Itu ya yang kita buat bersama-sama agar kita belajar lebih nyaman, lebih produktif, kemudian kalian bisa meningkatkan prestasi kalian di kelas ini dengan belajar. Ya, baik, terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 2 Kota Bumi, yang dalam hal ini diwakilkan oleh Ibu Hana Arisna, MTI, serta yang terhormat Ibu Nopiana Sari sebagai pemateri kita pada siang hari ini, serta yang saya hormati Bapak Ibu semua guru SMA Negeri 2 Kota Bumi yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, ucapan terima kasih dari kami sudah menghadiri kegiatan kita pada siang hari ini, yaitu bersama-sama kita nanti akan mendengar paparan materi oleh Ibu Nopiana Sari, Sarjana Pendidikan, dalam rangka tugas ya Bu ya, guru penggerak angkatan 11. Untuk memperlancar acara kita Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama membuka dengan melafazkan basmalah. Selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dipersilahkan untuk Ibu Gusti memimpin dan dimohon untuk Bapak Ibu berdiri. Dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Arsya, kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan shakiran alhamdulillah ni'amati mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina sadati salatan tasbihu biha jamil amal. Allahumma iftah hidal arifina bi hikmatika wa sum alaika wa tufadil kulla ma nasibu ya dzal jalali wal ikram. Allahumma yassir alaina al-yusra alladhi yassartahu ala katsirin min ibadikum. Rabbana asim lana nuran wa qulna innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, kami bermunajat pada siang hari ini mengharapkan keberkahan dan rahmat kasih sayang-Mu ya Allah. Permudahkanlah semua urusan kami sebagaimana Engkau memudahkan urusan-urusan hamba-hamba-Mu yang Engkau cintai dan Engkau ridhoi. Berilah kami limpahan ilmu dan keberkahannya sehingga menjadikan asbab kami bisa selamat beserta anak-anak turun kami, anak-anak didik kami di dunia hingga hari akhirat nanti ya Allah. Berilah kami kepahaman dan kemudahan untuk menyampaikan amanah yang Kau berikan kepada kami. Jika Kau berikan ilmu maka jangan Kau cabut kemanfaatannya. Jika Kau berikan umur pada kami jangan Kau cabut keberkahan dan usia kemanfaatan bagi kami dan keluarga kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semuanya, selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Hana Arisna MTI. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru yang meluangkan waktunya ya di siang hari ini gitu ya, bersama-sama kita berkumpul di sini gitu ya. Luar biasa ini di luar apa namanya partai Bu Novi kayaknya ya, pesertanya bisa sebanyak ini gitu ya. Alhamdulillah, terima kasih semuanya Bapak Ibu guru hebat yang memang sudah mendukung kegiatan Bu Novi untuk melakukan diseminasi ya kegiatan berbagi praktis baiknya pada siang hari ini gitu ya. Jadi ini Bapak Ibu, jadi ini memang kegiatan berbagi praktik baik gitu ya tentang budaya positif. Ini bukan kali pertama kita melakukan seperti ini gitu ya. Ini walaupun memang program calon guru penggerak, tapi ini sangat marketnya sangat luar biasa banyak sebenarnya kalau memang bisa kita terapkan gitu ya. Jadi bukan hanya dari tahun ke tahun kita membahas tentang budaya positif gitu ya, tapi tidak kita terapkan gitu ya dalam proses pembelajaran kita bersama siswa-siswa dari sekolah kita gitu ya. Jadi harapannya dari kegiatan ini gitu ya, dari materi yang disampaikan gitu ya oleh Bu Novi nanti gitu ya. Kemarin kita juga sudah mendengarkan budaya positif dari Bu Hartini, Bu Ina Esa gitu ya. Itu sudah sangat membuka wawasan kita sebenarnya tentang budaya positif. Nah ini ditambah lagi nih, hari ini kita dapat pencerahan dari Bu Novi gitu ya. Semoga dengan paparan nanti yang diberikan oleh materi Bu Novi itu bisa tidak hanya sekedar teori yang saya katakan tadi, tapi bisa kita terapkan gitu ya. Baik, itu saja mungkin sambutan dari saya gitu ya untuk mengawali kegiatan kita. Semoga kegiatan kita hari ini penuh kemanfaat dan keberkahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya. Selanjutnya yaitu isi. Dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Ibu Novia Sari, Sarjana Pendidikan. Kepada Ibu Novi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu, saya berdiri saja di sini ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Proja tadi sudah dibuka oleh Ibu MC dan moderator dan Ibu Hana. Jadi saya mengikutinya. Kemudian terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu sudah membantu saya dalam mensukseskan kegiatan guru penggerak
hari ini. Izin mengimbaskan materi pada guru penggerak di modul pertama tentang budaya positif Bapak Ibu. Jadi pada kegiatan hari ini saya akan menyampaikan diseminasi yang berjudul tentang budaya positif. Baik Bapak Ibu, sesuai dengan tema kita pada siang ini tentang kegiatan kita budaya positif itu ada tagline positif. Jadi agar aura pada siang hari ini bisa terasa positif ya Bapak Ibu, saya ingin memunculkan aura itu di ruangan ini. Jadi saya izin dengan permainan yuk tersenyum. Ya, permainan yuk tersenyum ini akan kita lakukan bersama selama 30 detik Bapak Ibu, karena Bapak Ibu mungkin dari jam pertama itu sudah ada mengajar, jadi mungkin sampai jam segini ada yang belum tersenyum. Jadi hari ini mari kita atau saya akan mengajak Bapak Ibu untuk tersenyum selama 30 detik saja. Bapak Ibu silakan semuanya, saya mohonkan untuk berdiri. Boleh ya Bapak Ibu izin untuk berdiri. Kemudian Bapak Ibu boleh izin untuk berhadapan dengan teman samping-sampingnya.
kita tularkan, kita coba sampaikan ke anak-anak kita bahwa kita itu tuh punya aura positif, Bapak Ibu. Baik, silahkan Ibu. Ya, senyum, terima kasih. Bapak Ibu, izin kembali. Kira-kira apa yang dirasakan hari ini? Apakah ada perubahan tadi sebelum kita tersenyum dengan kita sekarang sudah tersenyum? Beda. Ada aura-aura yang sudah keluar ya Bapak Riki ya? Iya, terima kasih Bapak Riki. Jadi itulah harapan kita bisa kita tularkan nantinya kepada anak-anak kita pas kita mengajar di jam terakhir ya Bapak Ibu. Apalagi kita biasanya ada ice breaking gitu ya. Biasanya ice breakingnya itu ngapain kok itu aja gitu kan, kita jenuh gitu ya. Insya Allah dengan cara seperti ini juga bisa kita tularkan aura positif, kemudian anak-anak kita kembali lagi menjadi semangat untuk belajar meskipun di jam terakhir. Begitu Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya ini adalah sesi pematerian. Ya, tapi sebelum sesi pematerian di sini ada kesepakatan forum, desiminasi atau kesepakatan sekolah atau kesepakatan kelas Bapak Ibu. Di sini saya sudah menuliskan Bapak Ibu, izin di sini saya tuliskan pemantik untuk kesepakatan kita hari ini. Yang pertama, menghargai siapapun, menjadi pendengar yang baik, menerima pendapat siapapun dengan baik, berpakaian rapi dan sopan, izin saat keluar ruangan, boleh makan dan minum dengan tenang, ataukah ada saran dari Bapak Ibu untuk ditambahkan dalam kesepakatan kita hari ini? Ya, sudah cukup ya Pak ya. Baik Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya adalah salah satu anggota calon guru penggerak angkatan 11 yang mungkin awalnya saya itu mendaftarnya dari SMA PGRI 1 Kota Bumi Bapak Ibu. Kemudian karena alhamdulillah saya diterima 3 kali di SMA Negeri 2, jadi dialihkan ke SMA Negeri 2 Kota Bumi, Kabupaten Lampung Utara, Lampung. Baik Bapak Ibu, di sini ada 6 poin yang mungkin bisa Bapak Ibu lihat di slide tersebut, bahwa sesungguhnya kita sebagai guru itu mampu atau mempunyai kemampuan dalam mewujudkan budaya positif. Secara tidak sadar tadi kita sudah melakukannya ya Bapak Ibu. Tadi kita sudah melakukan bahwa itu salah satu budaya positif. Yang budaya positif itu akan kita terapkan, akan kita jalankan itu melalui konsep-konsep inti. Di sini kami merangkumnya menjadi 6 konsep inti dalam pembelajaran guru penggerak. Yang pertama ada disiplin positif. Apakah kira-kira Bapak Ibu di sini bisa menyampaikan apa sih pengertian dari disiplin positif itu? Mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin menyampaikan tentang disiplin positif. Silakan Bapak Ibu. Tidak apa-apa, tidak usah malu-malu karena kita tadi sudah malu-malu ya Bapak Ibu. Baik, disiplin positif. Silakan Bapak Ibu untuk menyampaikan pendapatnya tentang disiplin positif kita. Kira-kira di sekolahan kita itu sudah belum sih menerapkan disiplin positif? Atau salah satu contoh dari disiplin positif di sekolah kita itu apa sih? Jadi kita bisa merangkumnya dalam pengertian disiplin positif di sekolah. Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau menyampaikan tentang disiplin positif? Silakan. Bapak Ibu guru penggerak yang sudah mendahului ilmunya, silakan. Iya, terima kasih kepada Bapak Adi, silakan pendapatnya.
begitu ya. Jadi pertanyaan itu dari seorang guru pengganti itu harusnya memberikan contoh. Di sana kita masih sama-sama belajar. Jadi di situ ada budaya positif sama disiplin positif. Budaya positif itu menurut saya ya Mbak, karena saya tidak kurang berliterasi gitu. Budaya positif hal yang biasa kita lakukan yang bersifat membangun, memiliki nilai yang baik dan sebagainya. Disiplin positif itu lebih cenderung kayak dia dilakukan terus menerus, kemudian berdasarkan dari keinginan dan kegundahan yang bersama-sama gitu. Sehingga disiplin positif bukan hanya sekedar kayak perintah kita ngelakuin ini, tapi oh kayaknya kita bagusnya begini ya, jadi bersama-sama atas kesadaran bersama. Kalau di sini kayaknya banyak ya seperti kayak salam, sapa di antara kita semua, siswa juga sama, kemudian ngaji tiap pagi, kemudian disiplin untuk yang non muslim juga banyak nih kegiatan-kegiatan itu sepertinya itu juga termasuk dalam disiplin positif karena itu berdasarkan dari kesadaran pribadi masing-masing dan menjadi sebuah budaya bersama. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Aski. Silakan tepuk tangan untuk Bapak Aski. Terima kasih Pak. Atau Ayah Adi ingin menambahkan? Sudah cukup? Baik, terima kasih. Mungkin sudah cukup sekali penjelasan dari Bapak Aski bahwa tentang disiplin positif itu kebiasaan-kebiasaan positif ya Bapak Ibu yang kita lakukan setiap hari mungkin di sekolah, dan itu diharapkan seperti yang diungkapkan Bapak Aski itu dari kesadaran diri kita sendiri. Nah, ini ada kaitannya dengan langkah yang kedua Bapak Ibu. Di konsep yang kedua ada motivasi perilaku manusia. Jadi maksudnya motivasi perilaku manusia tadi sudah lengkap dijelaskan oleh Bapak Aski juga bahwa kesadaran itu terutama itu harus muncul dari diri kita sendiri. Jadi tidak dari orang lain, dari luar. Jadi dari diri kita sendiri. Itu untuk motivasi perilaku manusia ya Bapak Ibu. Itu tadi sudah juga dijelaskan oleh sekaligus oleh Bapak Aski. Kemudian di sini juga ada keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Tadi pertama kita sudah bikin keyakinan ya Bapak Ibu. Nah itu termasuk juga ke dalam keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Atau Bapak Ibu yang mungkin di sini sebagai wali kelas mungkin sudah membuat kesepakatan kelas di awal pembelajaran waktu kita pertama kali tahun ajaran baru. Mungkin di kelasnya waktu itu saya masuk kalau tidak salah di kelas 11.6 atau 11.1 itu di situ sudah ada tulisan tuh, kayaknya ada wali kelas yang sudah membuat kesepakatan kelas gitu, kesepakatan dengan siswa, dan kesepakatan kelas itu biasanya dibuat oleh gurunya atau muridnya saja ya Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Iya, jadi kesepakatan itu memang harus dibuat oleh guru dan muridnya. Ya. Kemudian ada yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Baik, jadi dengan berjalannya keyakinan kelas yang kita sudah buat tadi, biasanya itu ada masalah atau tidak Bapak Ibu dalam menjalaninya. Ketika kita sudah proses belajar mengajar itu, apakah mulus-mulus saja ataukah ada yang masih melanggar Bapak Ibu? Iya, masih ada yang melanggar, dan itu Bapak Ibu, kenapa anak-anak kita atau mungkin juga tidak sadar kita juga sudah agak lupa gitu dengan keyakinan yang sudah kita buat di awal kali pertemuan. Baik, untuk keyakinan kelas yang sudah kita buat, misalkan kita nanti ada kendala atau masalah, itu kita khususnya untuk anak-anak didik kita, itu kita akan melakukan atau mencari tahu apa itu kebutuhan dasar manusia. Di situ ketika kita paham apa yang menjadi kebutuhan dasar anak didik kita, maka kita sebagai guru itu akan dapat membantu menemukan apa sih yang diperlukan oleh murid kita sebenarnya. Kenapa dia kok tadinya udah dibilang di situ keyakinan kelasnya misalkan tidak boleh telat, kemudian dia tiba-tiba telat. Apakah anak-anak kita itu sudah melanggar keyakinan kelas kita? Ya, iya. Jadi melanggar ya Bapak Ibu, itu pasti apa yang dilakukan oleh anak-anak didik kita itu ada alasannya. Betul atau tidak Bapak Ibu?
anak didik kita telat sekolah, telah datang ke sekolah, kemudian anak didik kita malas belajar di kelas, kemudian apalagi banyak sekali contoh-contoh ya Bapak Ibu. Setelah keyakinan kelas yang kita buat itu, anak didik kita itu kok nggak sesuai gitu ya kadang-kadang dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nah, disitulah anak didik kita itu mempunyai kebutuhan dasar manusia namanya. Kemudian bagaimana dengan posisi kontrol restitusi? Posisi kontrol, mungkin di sini Bapak Ibu masih ada yang asing dengan kata restitusi atau masih kalau saya sebutkan posisi kontrol, izin Bapak Ibu, kalau kita sebutkan posisi kontrol kita terhadap anak didik kita, kira-kira kita itu sebagai apa ya? Sebagai teman. Ada yang sebagai manajer. Ada lagi Bapak Ibu? Pembuat rasa bersalah. Kemudian ada lagi Bapak Ibu? Penghukum. Iya. Berarti hal-hal tersebut kita secara tidak sadar pernah melakukannya itu ya Bapak Ibu? Iya, kita pernah melakukan di posisi kontrol tersebut. Tetapi secara tidak sadar juga kita juga sudah melakukan hal yang terbaik menurut pikiran kita ya Bapak Ibu. Kita ingin yang terbaik untuk anak-anak didik kita tersebut dengan posisi kontrol yang kita perankan. Baik, untuk selanjutnya ada segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Baik, jadi dengan berjalannya posisi kontrol kita di kelas, misalkan ada suatu kendala atau anak-anak itu melakukan kesalahan, baik, izin lagi Bapak Ibu. Jadi segitiga restitusi inilah cara yang kita pelajari yang terbaik untuk membantu anak didik kita itu menyelesaikan suatu masalahnya. Baik, next. Baik, di sini kemudian ada budaya positif yang sudah kita baca dari awal. Yang akan kita pelajari di sini adalah tentang budaya positif. Di sini disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Baik, tadi sudah diungkapkan oleh Bapak Aski, terima kasih di sini bahwa disiplin positif itu adalah suatu kebiasaan dan tanggung jawab ya yang dapat menumbuhkan dari kesadaran diri anak kita. Jadi diharapkan kesadaran diri itu dimunculkan oleh anak didik kita sendiri. Diharapkan bukan dari paksaan gurunya, tidak dipaksakan dari lingkungan luar. Jadi harapannya adalah dari dirinya sendiri. Baik. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, anak didik kita itu sebenarnya mempunyai keunikan tersendiri ya Bapak Ibu. Mereka bisa mengontrol dirinya sendiri ketika kita bisa mengarahkan mereka ke arah yang baik. Baik, di sini ada 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Jadi ke-6 tahap konsep tadi, tahap inti tadi itu akan dituangkan ke dalam profil pelajar Pancasila yang akan kita nilai Bapak Ibu dalam setiap semesternya ya. Itu akan dirangkum, akan dinilai ke dalam profil pelajar Pancasila. Di sini ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis. Silahkan next. Baik. Yang seperti saya ungkapkan tadi bahwa di sini tahap atau konsep selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Ya, Bapak Ibu silahkan untuk dibaca bahwa di sini ada 3 motivasi manusia. Jadi kalau boleh saya izin untuk bertanya ini Bapak Ibu mungkin yang lebih dekat saja kepada Ibu Gusti, mungkin izin Ibu Gusti, kira-kira
seperti anak didik kita juga, kita kan melakukan aktivitas nih, misalkan mengajar. Izin Bu Gusti, kalau kita mau sekolah itu kira-kira motivasi Bu Gusti itu kira-kira apa Bu? Baik, kita mau mengajar tentunya ada tujuan yang hendak kita capai. Nah, tujuan itu apakah tujuan dari yang bersifat pengetahuan atau bersifat sikap serta life skill atau keterampilannya. Jadi itu akan kita sebagai guru hendaknya pandai-pandai memberikan mereka motivasi. Kita bertanya apa sih cita-cita mereka sehingga mereka datang sekolah nanti mau seperti apa. Nah, itulah tugas kita selaku guru untuk memotivasi dia. Dan mungkin di dalam mencapai untuk mencapai itu mereka mengalami kesulitan, maka kita selaku guru juga mungkin bisa membantu di sana dengan memberikan motivasi yang sifatnya positif sehingga dia dapat mencapai atau dapat sukses di dalam menuju apa yang dia inginkan, terutama di dalam hal tujuan akademik kita, apa tujuan pembelajaran tercapai. Demikian menurut saya. Ya, terima kasih Ibu Gusti atas pendapatnya. Kemudian ada Bapak Ibu, kalau boleh saya izin bertanya, ketika ke sekolah itu motivasi Bapak Ibu itu apa sih gitu? Motivasi Bapak Ibu. Boleh saya yang paling dekat mungkin? Baik, menurut saya motivasi yang membuat saya ini adalah merasa bahwa saya harus punya bahagia, merasa bahagia untuk menyambut dan ketemu siswa di kelas. Iya. Jadi pengen ketemu siswa, kemudian kita bisa mengekspresikan gitu ya perasaan kita. Bapak Ibu mungkin boleh ditambahkan dari bapak-bapaknya mungkin, Bapak? Ini mau idealis atau realistis? Kalau realistis dari Uang. dari enggak. Kalau idealis sebenarnya ya beribadah itu idealisnya beribadah karena pekerjaan kita itu ada di ibadah. Maka kalau Bapak Ibu guru kalau sekolah itu niatkan ibadah nanti pasti dapat. Jadi dapat dunianya dapat akhiratnya. Kalau realistisnya ya cari gaji lagi. Bohong kalau cari. Kalau cari itu mesti gaji ya saya ambil. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu. Silakan untuk tepuk tangannya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Jadi motivasi tadi itu ada yang diungkapkan, ada yang realistis, ada yang idealis ya Pak. Baik, di sini saya akan bacakan bahwa untuk yang pertama motivasi perilaku manusia itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian untuk menjadi seseorang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mungkin yang satu dua ini yang apa Pak? Yang realistis ya Pak? Ya, yang ketiga ini baru yang idealis begitu. Baik. Jadi untuk yang satu kedua ini kira-kira motivasi kita itu dari diri kita atau dari luar ini Bapak Ibu? Kalau untuk yang pertama, pernyataan pertama dan kedua ini kira-kira dari diri kita atau dari luar? Eksternal atau internal? Iya, baik Bapak Ibu, terima kasih. Itu eksternal. Kemudian untuk yang ketiga ini berarti dari internal ya Bapak Ibu? Iya, dari realistis tadi ya Bapak Ibu? Iya, idealis ya, yang idealis. Baik. Baik. Kembali lagi ke keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Baik, di sini keyakinan sekolah atau kelas bahwa guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Tadi sudah kita sama-sama sepakati bahwa keyakinan kelas itu dibuat oleh guru dan siswa agar sama-sama kita jalankan dan mempunyai tanggung jawab sama-sama ya Bapak Ibu. Kemudian
Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Sebenarnya di lingkungan rumah juga bisa diterapkan, tidak Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu sudah pernah membuat keyakinan rumah? Ya, mungkin nanti akan dicoba ya Bapak Ibu. Ini sementara kita akan belajar tentang keyakinan sekolah terlebih dahulu, baik? Ya, ini hanya contoh yang saya ambil dari salah satu kalimat-kalimat keyakinan sekolah atau kalimat keyakinan kelas. Misalkan di kelas 11 IPA, keyakinan kelas yang dibuat di kelas 11 IPA, misalkan bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Kemudian ada saling peduli atau menghargai, membantu sama lain. Kemudian ada tepat waktu dan aktif di kelas. Kemudian menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Mengerjakan tugas tepat waktunya. Ini hanya salah satu, mungkin Bapak Ibu juga sudah membuat keyakinan kelas yang lebih mendalam lagi dengan kelasnya. Apalagi di sini ada Bapak Ibu yang sebagai wali kelas ya Bapak Ibu. Ini hanya contoh saja sebagai contoh dari kalimat keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu, tadi sudah saya bacakan beberapa konsep tentang budaya positif. Mungkin di sini waktunya kita ice breaking lagi ya Bapak Ibu. Izin untuk ice breaking Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu untuk berhadapan dengan teman sebelahnya lagi. Tidak berdiri tidak apa-apa. Tidak usah berdiri tidak apa-apa Bapak Ibu. Silahkan. Silakan berhadapan dengan teman sebelahnya Bapak Ibu. Iya, baik. Bapak Ibu sudah menemukan pasangannya masing-masing. Pasangan di sekolah aja ya Bapak Ibu. Pak Widodo boleh berpasangan dengan Ibu Linda. Tapi di sekolah aja ya Pak. Baik, Bapak Ibu, kita akan melakukan ice breaking. Yang pertama adalah silakan tentukan, Bapak Ibu kan berdua nih berhadapan. Silakan tentukan, kita akan main namanya hitam sama hijau. Jadi Bapak Ibu silakan tentukan Bapak mau hitam atau mau hijau, Ibu mau hitam atau mau hijau gitu yang berhadapan tadi itu. Baik, sudah. Ya, kalau sudah, silakan Bapak Ibu mengangkat telapak tangannya dua-duanya. Oke, sudah ya Bapak Ibu, tangan dua-duanya Bapak Ibu tepuk sebelah tangan Pak Ibu. Ya, baik. Jadi kalau sudah menentukan seperti itu, instruksinya ketika saya bilang misalkan saya bilang hijau, berarti nanti yang hitam menghindar, yang hijau memukul, gitu ya Bapak Ibu. Kalau saya bilang hijau, berarti nanti yang hitam menghindar, yang memukul ada yang hitam. Saling gantian gitu aja, tergantung instruksi saya nanti. Oh, kita tepuknya tangan saja Bapak Ibu, jangan muka. Tepuk tangan saja, gitu kan? Gitu ya. Kalau misalkan saya bilang hijau, misalkan Pak Amsir itu milih hijau, berarti Pak Amsir yang tepuk, ya Pak Yusuf yang menghindar, gitu. Jadi yang tepuk itu yang saya sebutkan, ya, iya, yang tepuk begini ya. Jadi yang ini harus menghindar, gitu ya. Baik. Baik. Sudah siap Bapak Ibu? Siap ya? Berarti ketika saya bilang hijau, yang hitam menghindar ya Bapak Ibu. Siap? 1, 2, 3.
nilai selanjutnya adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Baik, di sini ada pernyataan ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia. Jadi Bapak Ibu, anak kita ketika mereka melakukan suatu pelanggaran itu pasti ada alasannya. Kenapa? Karena mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Apa saja sih yang menjadi kebutuhan dasar anak didik kita? Di sini akan dirangkum menjadi yang namanya bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Baik, di sini akan saya ambil satu contoh kasus Bapak Ibu. Bapak Bisa kelihatan ya Bapak? Baik, Ibu Cici, guru wali kelas 12 IPA 5. Sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya. Saya ngambil random aja namanya Bapak Ibu. Inisial Budi. Beberapa teman di kelasnya telah mengeluhkan Budi yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Cici, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Budi melakukan itu Bapak Ibu? Jadi nggak punya duit, nggak mau makan. Budi ada Ya, kemungkinan itu banyak ya Bu faktornya. Kemungkinan satu Budi dia nggak bawa bekal karena memang nggak ada yang dibawa, itu yang pertama. Ada juga memang sifat jahil anak itu, sifat jahil suka menjadi kawannya dan dia ingin menjadi superhero, bahwa dia ingin jadi bahwa dia di kelasnya itu paling hebat. Terus yang dia cari perhatian untuk menutupi kekurangannya. Dan yang ketiga mungkin anak ini ada kelainan sifatnya. Jadi sama akan yang hiperaktif ya, mungkin dia akan kuat di sana apabila dia bisa memberi kawannya. Itu mungkin nanti akan diterapi oleh BP dan sebagainya. Demikian Ibu. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin menambahkan kenapa Budi melakukan hal tersebut? Ya, mungkin sudah mewakili beberapa alasan yang disampaikan oleh Ibu Gusti. Itu tepat sekali ya Bapak Ibu. Ada beberapa hal. Di sini akan saya bacakan alasannya Bapak Ibu terkait dengan kebutuhan dasar manusia atau kebutuhan dasar dari Budi tadi itu. Alasan yang pertama, alasan Budi yang pertama karena ia lapar, betul ya Bu Gusti tadi. Dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi Budi itu apa Bapak Ibu? Iya, bertahan hidup. Itu alasan pertama. Yang kedua, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Budi itu kebutuhan dasar apa ya Bapak Ibu? Ada ya, yang anak-anak didik kita itu butuh perhatian dan kasih sayang, makanya dia berbuat hal-hal seperti itu. Alasan yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Budi sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya adalah iya, yang disampaikan oleh Ibu Gusti tadi betul sekali, bahwa dia dengan kejahilannya itu dia merasa katanya sok hebat gitu ya Bapak Ibu. Betul. Untuk alasan yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam, maka Budi akan berusaha memenuhi kebutuhannya akan iya, jadi ada kebutuhan anak itu juga akan kebebasan Bapak Ibu untuk memilih. Jadi dia akan bosan kalau dikasih sesuatu yang terus-menerus ya Bapak Ibu. Begitu juga mohon maaf Bapak Ibu, ketika kita di kelas menggunakan metode yang sama itu ceramah saja misalkan. Jadi anak didik kita itu wajar ya kalau mereka bosan ya Bapak Ibu. Jadi kita sebagai guru juga harus bisa menginovasi cara belajar kita agar anak didik kita itu tidak bosan.
Untuk alasan yang kelima, karena ia melakukannya iseng, betul ya Bu Gusti tadi, dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Budi sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan Bapak Ibu. Itulah 5 kebutuhan dasar manusia yang bisa kita ambil contoh dari salah satu kasus saja. Padahal di kelas kita atau di sekolahan kita ini banyak kasus ya Bapak Ibu. Kira-kira apa saja kasusnya Bapak Ibu yang pernah kita alami? Perundungan atau bullying ya Pak Riki. Kira-kira kenapa sih atau kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi anak yang merunduk gitu ataupun bully gitu Pak Riki? Boleh pakai. Silakan Pak. Terima kasih. Ada beberapa alasan yang saya cermati setelah terjadi perundungan. Yang pertama, biasanya anak ini mengharapkan pelajaran itu sudah bisa. Kemudian sifat otoriter atau merasa hebat. Kadang-kadang merasa ingin dihargai kawannya sehingga melakukan perundungan. Karena ini biasanya siswa kita melakukan perundungan terhadap siswa yang lain yang kita benar. Jadi pada daerah mungkin berdasarkan kawan teman semuanya. Jadi spesifiknya mungkin siswa kita yang melakukan perundungan itu tidak bisa pengakuan. Iya. Terima kasih kepada Bapak Riki. Betul sekali bahwa banyak kasus yang akan kita hadapi mungkin, tetapi di sini kita akan bisa mengatasi hal-hal seperti itu ketika kita tahu apa sih yang menjadi kebutuhan dasar dari anak didik kita tersebut. Betul Pak Riki, terima kasih. Terima kasih untuk Pak Riki, silakan tepuk tangannya. Baik, untuk selanjutnya posisi kontrol restitusi Bapak Ibu. Ketika kita di sini bilang posisi kontrol, berarti sebenarnya yang mengontrol itu kita atau murid Bapak Ibu? Guru ya Bapak Ibu. Baik, di sini ada beberapa posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Tadi sudah Bapak Adi dan Ibu Hartini sudah menyampaikan bahwa di sini guru sebagai penghukum, kemudian guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Inilah posisi kontrol kita sebagai guru. Di sini mungkin kurang jelas ya Bapak Ibu. Izin saya bacakan. Baik, ada 5 posisi kontrol restitusi di sini Bapak Ibu. Ada yang namanya motivasi eksternal, ada motivasi internal. Baik, di sini ketika posisi kita sebagai penghukum atau perilaku kontrol yang negatif itu atau dengan pembuat rasa bersalah. Ketika guru berbuat di sini ya Bapak Ibu sebagai penghukum itu misalkan menghardik, atau biasanya kita menunjuk-nunjuk anak ya Bapak Ibu. Kalau kita lagi lepas kontrol itu, kita kalau lagi marah kita sampai kita apa? Berkaca bilang ya Bapak Ibu, sambil menunjuk-nunjuk gitu ya, kita sebagai penghukum itu Bapak Ibu. Kemudian ada pembuat rasa bersalah. Ketika guru memposisikan diri sebagai rasa membuat murid itu merasa bersalah itu, kita biasanya dengan kita apa kan Bapak Ibu? Kita ceramahi, kemudian kita nasihati. Jadi anak itu seperti merasa tidak enak hati, begitu ya Bapak Ibu biasanya ya. Kemudian untuk selanjutnya perilaku kontrol positif itu sebagai teman. Misalkan guru membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Jadi kemudian di sini sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Kemudian ada juga sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Sebagai pemantau dan manajer ini sebenarnya sangat dekat sekali kontrol kita. Itu hampir sama ya Bapak Ibu, sebagai pemantau dan sebagai manajer. Dan ada juga guru yang berkata sebagai penghukum itu misalnya, kalau kamu tidak melakukan itu saya akan suruh push up misalnya kayak gitu. Kemudian ada lagi pembuat rasa bersalah, misalkan kalimatnya kamu sudah mengecewakan ibu dan bapak.
kira-kira anak kita itu merasa kecewa atau merasa iya saya salah Bapak Ibu, Pak Guru gitu ya, misalnya gitu ya Bapak Ibu, itu contoh pembuat rasa bersalah. Kemudian untuk kalimat yang sebagai teman, di sini misalkan lakukan demi Bapak Ibu, ya sudah nanti Bapak Ibu bantu bereskan. Jadi membuat anak-anak kita itu kita posisikan setara gitu sebagai teman. Itu contoh kalimatnya Bapak Ibu. Untuk selanjutnya mungkin bisa ke materi selanjutnya. Baik, di sini posisi kontrol restitusi. Di antara posisi kontrol tersebut sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol tadi yang dikatakan oleh Bapak Ibu yang sebelumnya adalah sebagai manajer Bapak Ibu. Jadi sebaiknya kita itu di sekolah Bapak Ibu memposisikan diri kita itu sebagai manajer. Kenapa Bapak Ibu? Karena posisi manajer itu adalah posisi yang sangat ideal untuk Bapak Ibu guru lakukan di sekolah. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya. Nah, kenapa di sini kita harus menggunakan posisi manajer Bapak Ibu? Jadi kalau untuk posisi-posisi yang sebelumnya tadi itu seolah-olah murid kita itu seperti apa ya Bapak Ibu? Kita tidak seperti filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa guru itu melayani, menghamba pada murid. Menghamba itu bukan berarti sujud ya Bapak Ibu. Dalam artian menghamba itu adalah kita tahu bagaimana kita memperlakukan murid itu dengan baik Bapak Ibu. Itu seperti filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Ya, jadi seperti yang sudah kita pahami tadi itu bahwa motivasi kemudian kontrol diri itu kita harapkan itu benar-benar datangnya dari dalam diri murid kita sendiri Bapak Ibu. Baik, setelah melakukan rangkaian kegiatan tadi itu kira-kira Bapak Ibu murid kita itu misalkan ada suatu hal-hal yang dilakukan di luar dari kesepakatan kelas. Nah, disinilah solusi kita di dalam guru penggerak yang kami pelajari adalah cara yang terbaik adalah melakukan segitiga restitusi. Namanya segitiga restitusi. Mungkin masih agak asing ya Bapak Ibu, ada restitusi gitu. Baik, di sini tahapan-tahapan dalam segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas, dirangkai dalam segitiga bentuknya Bapak Ibu. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin penyampaian materi dari saya cukup sekian. Kalau ada pertanyaan atau saran dari Bapak Ibu akan kami terima, kami persilahkan Bapak Ibu. Baik, itulah tadi penyampaian materi Bapak Ibu yang sudah disampaikan langsung tentang disiplin positif dan budaya positif yang Bapak Ibu oleh Ibu Novi. Dipersilahkan jika ada hal-hal yang ingin didiskusikan. Saya akan memberikan link absen ya Bapak Ibu. Di sini menampilkan link absen, nanti silahkan bisa diakses. Silakan Bapak Ibu kalau ingin ada yang ditanyakan. Saya
kan jelas. Apalagi lihat itu. Sambil dilihat ya Bapak Ibu huruf besar kecilnya atau mungkin di foto terlebih dahulu. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada yang mau didiskusikan? Iya, ini saja Bu. Singkat, padat, jelas. Jadi klik from ya. Iya. Kalau ada belajar lagi lebih baik ya Bu ya. Beri HP dulu Bu. Jangan kayak susah nih. Gimana Ibu, Bapak? Cukup? Cukup ya. Baik, kita berikan apresiasi dulu Ibu Bapak kepada pemateri kita ya, Ibu Novi. Baik Bapak Ibu, pemateri sudah disampaikan, link sudah saya bagikan. Artinya kita sudah sampai ke penghujung acara. Marilah kita tutup acara ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Saya Esawati Kartika Dewi selaku moderator. Mohon maaf bila dalam penyampaian ada yang kurang dan kepada Allah saya mohon ampun. Astagfirullahaladzim. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.